Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Dewan Juri, nama saya Maulidah Rahma Hapsari dari SDIT Ibnu Abbas Kebumen. Kali ini saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Lasri Sang Cahaya Desa yang ditulis oleh salah satu guru saya yang bernama Ustadz Muhammad Taufik. Di sebuah desa hijau dan sejuk di pelosok Kebumen, hiduplah seorang anak perempuan bernama Lasri. Rumahnya sederhana, beratapkan genteng tua dan berdinding bambu. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya yang bekerja sebagai petani. Setiap hari sebelum matahari muncul, Lasri bangun. Ia membantu ibunya memasak, sreng, 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 lalu ikut ayahnya ke sawah untuk menanam padi dan membawa air dengan ember kecil di tangannya. Terang tang 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 tang, terang tang 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 tang. Tapi ada satu hal yang paling ia sukai setelah semua itu. Aku ingin sekolah, aku ingin belajar supaya bisa jadi orang yang berguna. Meski bajunya lusuh dan bukunya sudah sobek, Lasri selalu datang ke sekolah dengan wajah ceria. Ia duduk paling depan dan mencatat pelajaran dengan penuh semangat. Di malam hari, ia belajar di bawah lampu minyak, walau harus menahan ngantuk dan gigitan nyamuk. Teman-temannya sering mengejeknya. Hahaha, anak sawah mau jadi orang pintar, mimpi saja sana. Tapi Lasri hanya tersenyum. Ia ingat cerita yang pernah disampaikan oleh neneknya, yaitu kisah tentang Adipati Suti, seorang tokoh dari Kebumen yang rela meninggalkan istana demi menepati janjinya dan menyelamatkan sang permaisuri. Nah, kata neneknya waktu itu, jadilah seperti Adipati Surti, tulus, jujur, dan pantang menyerah. Lalu neneknya melanjutkan ceritanya. Dulu ada seorang pangeran dari kerajaan megah bernama Kartasura. Mengutus salah seorang adipati untuk mencari obat ke Karangbolong, sebuah pantai penuh buah-buah karang di Kebumen. Pangeran lalu memanggil seorang ksatria bijaksana bernama Adipati Surti. Dalam ceritanya, pangeran memanggil seorang ksatria bijaksana bernama Adipati Surti. Pangeran berkata, "Wahai Adipati Surti, aku percayakan tugas penting ini padamu demi kesembuhan ibuku." Dengan penuh semangat, Adipati Surti berangkat bersama dua sahabat sianya, yaitu Sang Lar dan Sang Lur. Mereka berjalan jauh, melewati hutan lebat, sungai deras. Trang tang 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 tang, trang tang 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 tang. Hingga akhirnya mereka sampai di pantai Karangbolong. Di sana Adipati Surti berdoa dengan tekun dan penuh
penuh sampai perguruan tinggi. Di rumah, Lastri menceritakan kepada ibunya, "Bu, aku tinggal satu kertas kosong yang ada di buku, tinggal beberapa lembar. Bagaimana, Bu? Aku ingin ikut lomba." Ibu Lastri menggenggam tangannya dan berkata, "Lastri, kamu mungkin tak punya segalanya, tapi kamu punya hati yang kuat dan kemauan belajar. Itu lebih berharga dari apapun." Keesokan harinya, Lastri menulis kisahnya tentang anak desa yang belajar dari Adipati Sukti tentang keikhlasan, kerja keras, dan pantang menyerah meski dihina. Kata demi kata, ia torehkan di atas kertas sembari bergumam, "Ya Tuhan, jadikanlah ini jalan untuk menggali ilmu-ilmu-Mu." Ayam berkokok menembus fajar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lastri bangun dari tempat tidurnya dengan penuh semangat menyambut hari yang ditunggu. Pengumuman tiba, semua murid berkumpul, kepala sekolah membacakan nama pemenang. Pemenang lomba menulis tahun ini adalah Lastri dari SD Sukamurni. Lastri berdiri terkejut, air matanya jatuh perlahan. Ia menengok ke arah kedua orang tuanya yang berdiri di belakang. "Bu, Pak, Lastri menang, kita menang." Dari beasiswa inilah yang bisa membawa Lastri ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi ia tak pernah lupa asal usulnya. Ia selalu berkata, "Adipati Sukti rela meninggalkan kenyamanan demi menepati janji. Aku juga akan kembali ke desa dan menjadi guru bagi adik-adik kecil di sini." Bertahun-tahun kemudian, seorang guru muda berdiri di depan kelas di SD Sukamurni. Ia mengajar dengan penuh semangat dan cinta. Itulah Lastri, anak sawah